Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Uh, Pada kesempatan kali ini saya menggantikan Mbak Tias yang kebetulan belum bisa bergabung karena ada acara yang lain. Dan kita akan mengikuti informasi seputar pembelajaran, sama-sama belajar ini pembelajaran tentang input tagging APBDes 2023 dalam aplikasi Monev Dana Desa. Sudah bergabung bersama kita Kang Imanuddin, Sarjana Teknik. Kita akan langsung saja memberikan waktu kesempatannya kepada Kang Iman. Silakan Kang Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh kerabat Sambal Desa. Pada sore hari ini kita bersama dengan Pak Tekotso untuk bareng-bareng kita menemani kaitannya dengan materi hari ini adalah tagging APBDes. Kita praktek bersama untuk mengetahui seperti apa sih sebetulnya kalau kita men-tagging. Izinkan saya untuk screenshot. Di rekan-rekan ataupun kerabat Sambal Desa yang ada di Zoom meeting ataupun di YouTube, ini adalah contoh saya masuk pada sebuah sesi di dashboardnya Monev Dana Desa, dan kebetulan ini adalah salah satu desa yang belum mengupload APBDes, dan saya bukakan apa yang harus kita siapkan adalah kemarin sudah dijelaskan, yaitu template APBDes. Nah, template APBDes-nya sudah disiapkan oleh rekan-rekan kita semua, dan khususnya saya telah menyiapkan. Sedikit saya perlihatkan bagaimana template-nya APBDes yang telah saya tagging atau sudah saya tandai. Itu contohnya. Sambil menunggu karena ini Excel. Oke, bentar. Maka seperti hujan. Ini adalah screen terbarunya, saya ambilkan. Nah, ini adalah tagging yang udah saya modif. Modifnya adalah nanti kita akan masuk di dalam dashboardnya Monev Dana Desa, itu ada PKTD. Dalam hal ini adalah PKTD garis miring Sarpas non PKTD garis miring non Sarpas. Nah, di sebelahnya itu ada prioritas pengguna dana desa, itu sesuai dengan Permendes 8 tahun 2022 untuk penggunaan dana desa di tahun 2023. Kaitannya dengan indikator yaitu pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, 3 mitigasi dan penanganan bencana. Dan dalam tagging ini adalah ditambahkan satu lagi adalah lainnya, karena ada beberapa nomenklatur baru keluar setelah adanya Permendes 8 tahun 2022. Dan yang setelah ini lagi adalah nanti kita akan bertemu dengan kegiatan belanjanya itu mendukung capaian SDGs desa yang keberapa. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwa capaian SDGs itu ada 18, dari desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, tempat pendidikan berkualitas, kelima adalah keterlibatan perempuan desa, keenam desa layak air bersih dan sanitasi, 7 desa berenergi bersih dan terbarukan, sampai dengan yang ke-18 yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya yang adaptif. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa kemarin dijelaskan oleh Pak Kaban, yaitu Gus Ivan, bahwa di dalam kita men-tagging untuk kegiatan belanja mendukung capaian SDGs desa adalah kita berpatokan pada hasil dari SID, yaitu kemendesa.id. Dan ini
saya melanjutkan materi yang kemarin. Ini adalah contoh-contoh yang sudah saya buatkan untuk saya taggingkan. Ini adalah contoh. Di sini adalah penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Ini sebesar 1 tahun itu 59 juta. Sumber dananya adalah ADD. Kalau kita ngelihat di PKTD Sarpras, non PKTD non Sarpras adalah masuknya di sini ada indikator PKTD ekonomi produktif, PKTD infrastruktur produktif, Sarpras non PKTD dan non Sarpras non PKTD. Kalau untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa masuknya adalah ke non Sarpras non PKTD karena ini adalah pada prioritasnya itu berupa gaji garing tunjangan kepala desa. Ini ada nomornya 15. Dan untuk capaian SDGs-nya masuk ke 18 yaitu kelembaan desa dinamis dan budaya adaptif gitu ya. Nah, selanjutnya ini kemarin dijelaskan bahwa kita harus berkoordinasi dengan pemerintah desa. Jangan sampai kita sebagai tenaga pendamping itu men-tagging, tapi menurut kacamata kita, tanda kutip gitu. Jadi, ini mungkin maksudnya saya tidak bisa. Karena apa? Yang memiliki data terkait dengan belanja itu adalah miliknya desa. Sehingga kita harus men-taggingnya itu sambil berkoordinasi dengan pemerintah desa. Selanjutnya adalah contoh di sini, ini bidang 1, kalau kodenya kode 1 itu pemerintahan desa. Nah, di sini ada di contohnya. Kemarin kita dapatkan di prioritas penggunaan dana desa itu ada satu program prioritas nasional yaitu tentang percepatan dan penanganan stunting. Nah, kemarin ada kode-kode khusus yang diberikan oleh pemerintah dalam ini oleh Satapres, yaitu contohnya kalau kita di kode 20101 yaitu penyelenggaraan PAUD garing TK, TPA, TKA non formal milik desa, di dalamnya ada honor, pakaian dan lainnya. Ternyata ini berbasisnya adalah dana desa. Bentuknya setelah saya konfirmasi koordinasi dengan pemerintah desa bahwa ini adalah kegiatan dalam belanja kategori non Sarpras non PKTD. Tapi karena kami ada tugas tagging khusus yaitu 020101 adalah stunting, maka ini adalah pilihannya di stunting. Dan siapa saya tanya di siapa penerima manfaatnya yang ada di sini adalah ternyata di situ perempuan, sehingga masuknya adalah keterlibatan perempuan desa gitu. Dan selanjutnya juga contoh seperti di 020295 yaitu penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat. Ini nilainya sekian 8.500.000 dari desa. Ini saya koordinasi dengan pemerintah desa bahwa ini masuknya ke non Sarpras non PKTD. Ini ternyata itu teknisnya pemberian salary insentif untuk kader kesehatan, di antaranya ada KPM, kader kesehatan desa gitu. Nah, ternyata ini adalah kegiatan di dalamnya adalah untuk kategori sumber daya manusia dalam hal capaian SDGs yaitu desa sehat dan sejahtera gitu. Nah, terus berikutnya saya tadi juga riset tagging contoh 20401 itu dukungan pelaksanaan program pembangunan rehab rumah tidak layak huni Gakin. Di sinilah penerima manfaat adalah keluarga miskin. Itu dari desa itu 40 juta karena saya tanya ternyata untuk dana desa itu untuk rumah tidak layak huni itu adalah per unit adalah 10 juta, berarti 40 juta adalah 4 unit. Ini ternyata saya tanya untuk apa? Ternyata untuk belanja Sarpras, tetapi pengerjaannya adalah tidak menggunakan PKTD. Sehingga kategorinya adalah Sarpras non PKTD. Selanjutnya ini kegiatannya ternyata
katanya karena penerimanya Gakin, maka adalah penanggulangan kemiskinan masuknya adalah di desa tanpa kemiskinan. Untuk selanjutnya, saya contohkan di bidang keempat itu ya. Ini belanja di bidang 4011 yaitu pemeliharaan keramba garing kolam perikanan desa milik desa. Ini saya tanyakan koordinasi itu adalah untuk ada penambahan dan perbaikan kolam sisi penambat talut gitu ya, karena ada yang rusak dan perlu ada yang tambahan, itu ternyata masuknya ke Sarpas non PKTD karena pengerjaannya tidak menggunakan PKTD. Di sini dalam masuk kategori ketahanan pangan, yaitu berarti desa tanpa kelaparan. Dan ada lagi tadi, nah ini yang kategori kode 20803 pengembangan pariwisata tingkat desa. Saya tanyakan adalah ada pembangunan untuk UMKM. Ini adalah los ataupun toko toko kecil itu beberapa bagian. Nah, ternyata ini masuknya ke desa wisata, yaitu ke-8 yaitu pertumbuhan ekonomi desa yang merata gitu. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami bersama adalah di dana SLP. SLP itu terbagi DDS dan SLP yang lain. SLP yang lain kemarin juga dicontohkan, itu bisa digabung. Contohnya seperti ini, PAD, ADD, BPH, PAD, PAD, ADD, BPH. Ini bisa digabung. Tetapi dalam ini karena kita itu memiliki kewajiban untuk men-tagging, sebetulnya SLP ini dibelanjakan ini kan SLP Silpa tahun 2022. Untuk tahun 2003 itu sebetulnya dibelanjakan untuk apa? Ternyata setelah saya konsultasi dengan desa, ternyata ini SLP yang 5 juta, terus ada yang 38, SDD ini adalah Silpa dari dana desa. Ini nilainya 38,51. Ternyata ini masuk di 20202 yaitu Sarpas Megateda Stunting Desa Sehat dan Sejahtera. Sehingga di dalam tagging untuk SLP ini pun harus sama gitu ya. Jangan sampai kita nggak tahu, kadang-kadang itu jangan sampai di CSW ini nanti jawabannya lainnya. Padahal uang ini dipergunakan belanja di atasnya ada kodenya, yaitu SLP yang kalau di Indonesia SDD, kalau SLP yang selain Indonesia adalah tetap itu SLP saja. Nah, seperti hal ini. Dan biasanya adalah ini contoh ada pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan. Maka ini kodenya adalah 62101, ditaruhnya di bagian pembiayaan. Tetapi nanti kalau ada lagi satu kasus yaitu untuk yang adanya penyertaan modal, ternyata itu kalau menurut sistem itu masuknya adalah di belanja, karena nantinya kan akan dibelanjakan. Tapi desa itu sesuai dengan di disebut desa itu masuknya di penyertaan modal desa itu di bagian bawah di pengeluaran pembiayaan. Itu dulu Pak De yang bisa sampaikan. Kalau ini tidak ada hal yang perlu dipertanyakan kembali, maka saya akan mencoba untuk masuk ke dalam sistem apakah nilai ini harus 0 gitu ya. Karena APBDes kalau nilai sisa lebih, perhitungan anggaran belum 0, berarti pernah saya belajar tentang APBDes itu berarti desa itu dalam APBDesnya belum sehat. Berarti sebelum belum ada proses belanja aja sudah disisain, disilpakan, itu nggak boleh ya. Ini harus 0. Makanya setiap kali kalau saya turun pada saat APBDes itu masuk di Skudes, saya ngecek satu persatu per sumber dana sampai ini nilainya
nol. Kalau belum nol ya saya tidak, saya akan berkoordinasi. Tolong ini harus dinolkan karena apa? Karena kalau nggak nol berarti perencanaan tata kelola keuangannya di dalam 1 tahun ke depan desa ini sudah merencanakan kegiatannya tidak apa namanya ya, tanda kutip mau disisakan. Nah itu yang harus kita apa namanya edukasi bersama-sama. Oke, selanjutnya mohon izin pada ini untuk saya praktekkan apakah betul ini menjadi nol atau tidak. Saat itu ini adalah masuk di untuk ke sistem. Nah ini saya masukkan tadi nilainya kan udah nol gitu. Apakah nol enggak gitu? Nanti sini masuk ke sini ke posting awal APBDes. Nah terus kita unggahkan ke Excelnya. Nah kita lihat tadi adalah yang nilainya kita sambil menunggu. Nah, ini sebelum kita tagging kan, ini dicek dulu apakah nilai-nilainya ini udah benar atau belum. Nah, tentunya kalau sudah oke, kita geser ke bawah gitu ya. Nah, ini di belanjanya kita cek lagi. Nah, kalau kerabat sambal desa, bagi pendamping ataupun pemerintah desa, ini pemerintah desa wajib mengetahui pada saat kita sudah selesai men-tagging, terus kita unggahkan, pemerintah desa harus tahu bahwa ini loh Pak, apa namanya postingan APBD di dalam dashboardnya Moneter Desa. Tadi anggarannya segini ya Pak, ini berapa belah, ini udah nol. Nah kalau sudah nol seperti ini, baru kita melakukan pentaggingan yang tadi apa namanya disampaikan oleh saya di awal, contoh seperti ini. Nanti tinggal dipilih aja di sini. Nah ini Pak. Jadi ini diisi, tadi contohnya adalah non sarpas, non PKTD gitu ya tadi. Di sini masuknya adalah nilainya apa namanya gaji ya, gaji tunjangan kades, terus berarti mendukung SDGs-nya tadi yang ke 18. Nah, karena dengan kehati-hatian kita sebagai pendamping dan juga pemerintah desa, itu yang tadi saya sampaikan, itu di tagging aja dulu secara manual. Nanti tinggal udah oke, kan tinggal ngebaca, tidak apa namanya kadang-kadang kan udah deh, yang penting langsung aja ke apa namanya ke sistem gitu. Nah itu yang apa namanya kurang elok karena apa? Nanti tindak lanjut daripada APBDes ini kan ada sebuah menu realisasi APBDes. Nah, sehingga nanti kalau Pak Desa itu tidak diberitahu bahwa ada proses moneter desa yang dari awal datanya itu dari APBDes, maka nanti desa, oh ini masuknya ke sini, padahal harusnya bukan non-sarpras, ini masuk ke sarpras. Oh ini, nah karena sesuai dengan kemarin disampaikan oleh beliau Pak Ivan, bahwa nanti akan kelihatan bahwa satu yang terlihat kegiatan dalam 1 tahun itu banyakkan mana sih yang sarpas sama non sarpas. Terus yang selanjutnya adalah mana sih yang masuk yang PKTD infrastruktur produktif, yang ekonomi produktif, kemarin sudah saya jelaskan terus mana yang masuk ke PKTD gitu. Nah, ternyata dengan panduan seperti ini, oh ternyata PKTD itu sebetulnya adalah untuk PKTD yang ekonomi produktif sama PKTD infrastruktur produktif. Nah,
Contoh yang kemarin yang sampaikan adalah ekonomi produktif itu adalah untuk pengembangan atau revitalisasi apa namanya ke desa wisata, ke UMKM, infrastruktur produktif ya hal-hal yang menunjang kegiatan misalnya jalan usaha tani gitu ya. Nah, terus setelah kita mengetahui seperti itu, nanti akan terlihat di capaian SDGs. Tipe desa itu kan ada 8. Dari situ, oh ternyata desa ini bisa menyelesaikan capaian SDGs-nya lebih banyak ke SDGs sekian. Gitu. Nah, untuk berikutnya nanti akan ada kegiatan di kita itu kan ada penetapan dan pemutahiran SDGs desa dan hal ini sangat mendukung. Apakah di dalam APBD sini ada nggak kegiatan ke arah sana yang mendukungnya? Kalaupun belum ada ya tentunya desa itu untuk bisa tetap melakukan kegiatannya di capaian untuk mewujudkan capaian SDGs yaitu melalui pendataan dan pemutakhiran data SDGs dan IDM. Itu dulu Pak D. Nanti misal ada sebuah pertanyaan, silakan. Tapi yang jelas ini wajib bagi kita pendamping pada saat kita mengupload APBD ini diperhatikan kalau ini tidak sama dengan APBD yang dimiliki oleh desa, maka harus segera dikoordinasikan. Kalau APBD-nya belum 0, ya memang harus 0, tetapi menjadi suatu catatan kita harus mengedukasinya bahwa APBD itu ya tidak ada namanya harus tersisa kita harus 0 begitu. Begitu Pak De, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak De. Oke. Itu tadi kan ada ini ya, ada apa? Ada sudah dalam format Excel yang diisi, kemudian diupload. Kenapa masih ada ini ya, masih harus ngisi-ngisi lagi pilihan-pilihan tadi, yang belakangnya tadi? Nggak otomatis? Nggak otomatis Pak De. Jadi itu pengisian di dalam dashboard itu manual. Nah ini yang sehingga karena kebutuhan kami itu akhirnya Excel-nya itu saya modif sebelahnya itu adalah yang ada di dashboardnya Monev Desa seperti tadi PKTD, non salpras, terus termasuk prioritas penggunaan dana desa. Berarti pada saat yang di dashboard itu kan ada format yang kita bisa download. Yang tadi coba halaman yang tadi. Sambil yang lain kalau memang ada pertanyaan yang ingin disampaikan silakan. Coba Iman buka yang tadi, yang dashboard. Yang ini. Nah ini kan contoh komplit. Aku bacain dulu ya Pak De ya. Ya. Nah, ini adalah nanti pada saat kita contoh desa ini gitu ya Pak De ya. Ini perusahaan ini belum nyenek. Nah, maka kita, di sini kita ngedownload yang di sini Pak De. Iya, download yang di situ, ya kan. Kemudian nanti diisi kan. Ya. Nah, selesai diisi kan diupload nih, diunggah Excel-nya. Betul. Nah, pertanyaannya tadi, yang bagian bawah tadi, kan masih harus mengisi, ini bagian mana, surplus dan seterusnya, itu masih harus manual ngisi. Manual? Agak aneh menurut saya. Mestinya kalau sudah download seperti ini kan berarti cuma downloadnya kan format. Coba Iman bisa bantu nggak contoh format komplit ini kayak apa? Dibuka. Bisa. Yang kosongan ya, yang belum asli di sini. Oke. Yang kosongan. Oh, ini yang kosongan kayak gini.
Ya, ini kosongan di dalamnya sudah dikasih contoh. Nah, yang template itu kamu buka Excelnya. Ya, ya. Ini adalah template aslinya Pak De. Oh, template-nya cuma itu ya? Iya. Oh, bentar. Nah, udah ini. Ini template-nya berarti di mana kita ngambilnya tadi. Kalau kita ngambil karena desa punya satu ya satu ini Pak. Kan? Iya. Template-nya kan berarti yang A sampai I ini kan, IJ ya. Sampai J kan? Iya. Kolom A sampai J. Dari kode rekening nggak ketahuan yang tadi ya, apa pertanyaan pertamaan yang tadi ya, yang 4 tadi ya? Yang ini nanti kan kita ngambil di siswa yang itu tadi loh. Coba kamu buka lagi yang apa dashboard. Oke teman-teman, apa kerabat desa silakan yang ingin bertanya bisa resen. Ini dashboardnya. Ini aku batalkan. Jadi kesulitannya bagi kita itu adalah pada saat kita men-tagging yang di sini Pak De, bentar. Kita ambilkan contoh. Enggak, jadi kalau menurut saya ini sistem itu kan harusnya menjadi alat. Alat itu kan sebagai pembantu. Jadi mesti bayangan saya kalau sudah ada template format tadi, bayangan saya ya mestinya sudah nggak perlu lagi kemudian manual lagi nih milih-milih yang tadi coba Iman tampilkan yang dashboard tadi kan berarti setelah data ini masuk kemudian kan tim dari desa harus memilih-milih tadi kan yang PKTD yang segala macam tadi kan, benar nggak Mas? Iya betul. Ya artinya ketika kemudian bicara seperti itu ini kan berarti ada bagian. Kenapa nggak sekalian dibikin kolom K sama L itu yang pilihan yang tadi, sehingga keadaan L ini ketika sudah diisi di sini diupload ya udah tinggal melakukan pengecekan bukan melakukan ini. Oke, Arya ada yang ingin disampaikan silakan open video juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Terkait dengan input Monas ini, pertama memang seperti yang disampaikan oleh Pak De Koco, tidak auto terkait dengan tagging segala macamnya. Mestinya bisa auto karena ini ada kode rekening ya kan, kode rekening kemudian uraian, kemudian sumber dana. Mestinya dia sudah bisa membaca, oh ini masuk infrastruktur produktif, ekonomi produktif, atau SDGs nomor 11 atau nomor berapa kan gitu ya. Nah yang kedua terkait karena kita manual dari referensi untuk tagging, misalkan ini apakah ketahanan pangan ataukah ini ekonomi produktif, itu juga akan terjadi crash. Misalkan di aplikasi kita DRP ada kode rekening terkait dengan stunting gitu ya. Stunting misalkan kegiatan jalan usaha tani itu kegiatan yang dikategorikan mendukung stunting gitu ya. Nah, kemudian untuk jalan usaha tani secara dana desa itu dia masuk kegiatan ketahanan pangan seperti itu. Jadi ketahanan pangan itu bisa infrastruktur pertanian, bisa dia bantuan perikanan pertanian seperti itu. Nah, jadi
kita tidak bisa menentukan secara ingkrah, katakan gitu ya, mengutip hukum, bahwa ini apakah bisa masuk, apakah ini stunting, apakah ini ketahanan pangan, seperti itu. Jadi saya rasa dengan sistem atau dengan yang tersedia hari ini tidak akan bisa nantinya outputnya mencerminkan bahwa ini benar-benar kegiatan ketahanan pangan, ini benar-benar kegiatan stunting dengan anggaran sekian, dengan output sekian, seperti itu. Jadi saya rasa ini juga sudah saya suarakan waktu Jumat kemarin, bagaimana bisa manual guide gitu ya untuk penginputan Monef DD ini, sehingga tidak multi tafsir, multi pilihan. Karena apa? Misalkan kalau kita berkaca ke FKIN-nya Mentor, itu juga dia menilai ketepatan si Menti dalam pengisian menu-menu yang ada di RP atau menu-menu yang ada di Monef DD, seperti itu. Umpama ini kan, kemudian mentornya bilang ini nggak tepat, kemudian penilaian terhadap Menti menjadi berkurang. Ini simulasi aja ya, ilustrasi aja kan, bisa menjadi ini penyebab salah satu sebab FKIN-nya turun misalkan, seperti itu. Jadi harapan mungkin nanti ada manual guide-nya soal pilihan dalam penginputan Monef DD. Mungkin seperti itu Pak Dekoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di format ini, di Excel ini bukan nggak ada manual guide-nya? Nggak ada Pak. Jadi kita nyari sendiri. Misalkan menentukan SDGs nomor berapa, itu kita, kalau saya ya, misalkan buka dashboard SDGs, ya kan gitu ya. Apa SDGs, kemudian dicocokkan dengan kegiatan yang ada di menu APBDes ini, seperti itu. Nah, tapi kalau kita referensi yang lain, misalkan kode rekening terkait stunting yang di-share dalam DRP, itu Jalan Usaha Tani pun masuk ke dalam stunting, seperti itu. Sementara setahu saya, menurut hemat saya, Jalan Usaha Tani ini ketahanan pangan. Masuk Jalan Usaha Tani masuk ke penanggulangan stunting? Ya, kalau kita merujuk ke kode rekening yang di-share dalam DRP seperti itu Pak D. Oh. Gitu. Jadi referensinya yang kita pakai nanti bisa, kalau kita pakai ini jadi ini, kalau pakai ini jadi ini gitu. Jadi nggak satu nggak satu kepastian lah gitu ya, mungkin seperti itu. Oke, Kang Iman silakan. Saya terus terang cukup lama tidak mengikuti angka-angka yang seperti ini, tapi begitu tadi ngelihat tadi, menurut saya kalau memang sistem itu kemudian memberikan format untuk kemudian orang itu mendownload template, maka mestinya ketika di template itu sudah diisi, itu sudah tidak perlu lagi input manual input gitu loh. Ini pemahaman saya tentang membuat sistem. Kemudian yang kedua, ketika kemudian fungsinya buat apa kalau sudah ada template, kemudian kita masih bisa mengakses dashboard atau mengakses aplikasi. Fungsinya melakukan koreksi. Jadi ketika kemudian template-nya sudah diisi, diupload, itu mestinya menurut hemat saya itu nggak perlu lagi seperti yang Kang Iman tadi, masih milih lagi milih apa, yang ini milih apa. Itu mestinya nggak. Kenapa? Karena sistem sudah bisa mengerjakan itu gitu loh, ketika kita sudah memberikan template-nya. Nah, ini yang saya masing-masing developer pasti punya alasan dan seterusnya. Saya nggak ngerti, apalagi kemudian yang seperti tadi Aryo bilang, ada kemungkinan kemudian salah tafsir. Ya. Nah, kalau kemungkinan salah tafsir, sistem harusnya nggak boleh ada salah tafsir. Artinya bahwa kemudian bisa saja kemudian pilihannya adalah menulis angka ini, menulis angka ini, menulis angka ini. Kemudian nanti sistem yang akan menentukan, ini algoritma ketahanan pangan, ini masuknya ke stunting. Karena dari beberapa pertanyaan Anda menjawabnya seperti ini. Jadi
ya perlunya sistem itu yang membuat kita nggak pusing kan, kira-kira seperti itu. Tapi silakan Kang Iman mungkin bisa memberikan penjelasan atau pencerahan tentang kalau dari template yang ada, saya sangat maklum bahwa kemudian masih harus ngisi. Saya sangat maklum masih harus ngisi, tapi mungkin bagian yang lain yang tadi seperti Aryo ceritakan tentang penentuan yang harus seperti apa. Dan apalagi ini saya baru ngeh juga kalau kemudian ini menjadi catatan untuk evaluasi kinerja umpamanya. Nah kalau evaluasi kinerja ya pertanyaannya mentor ke menti ini memberikan mentoring apa enggak gitu kan? Ya. Kalau nggak ngasih mentoring habis itu masuk memberikan catatan evaluasi kinerja ya belangsa gitu. Kira-kira seperti itu, tapi sorry ini omongannya agak kasar, agak nggak enak. Silakan Kang Iman. Terima kasih Pak Ade. Jadi di template itu yang bisa kita unduh di dashboard Motivate itu hanya pada konsentrasi sumber dana belanja. Itu yang pasti itu Pak Ade. Nah, yang kedua adalah pernah ada tambahan untuk Silpa. Nah, Silpa yang dilakukan oleh desa itu sebetulnya di tahun berikutnya dibelanjakan kemana? Itu dikasih kode, kalau dari desa tadi STD, kalau yang lainnya SLTP. Terus itu. Kalau yang tadi yang belakangnya itu memang nggak ada ya? Nggak ada, itu adalah inovasi saya untuk memudahkan saya dalam pendampingan ke desa. Pak Kades. Ya, artinya gini, artinya inovasinya Iman oke, itu membuat ngajari tambah kolom kan gitu. Tetapi kemudian tambah kolom itu tidak menyelesaikan untuk kemudian diupload, itu kemudian akan tidak perlu lagi memilih yang tadi kan, kolom-kolom tadi kan. Tidak. Ya artinya kan double kerja double dong. Sudah di sini bikin gitu kan. Tapi begitu diupload kemudian masih harus lagi buka kan? Iya. Artinya kayak gitu. Artinya kayak gitu. Kira-kira benar apa enggak? Nah, betul sih Pak De. Maksudnya gini, kalau kita tidak men-take secara manual, pada saat kita mau masuk langsung ke sistem, dijelaskan oleh Pak Ibnu dan Pak Ivan adalah maksimal 3 jam. Nah, kalau kita tidak punya persiapan yang cukup dengan manual, jadi mungkin ya kan, mungkin Iman, Aryo dan teman-teman ketika ada maksimal 3 jam, makanya mestinya Pak itu sheet-nya yang di download itu mestinya udah langsung pilihan-pilihannya bisa kita isi pada saat di sheet yang kemudian kita download, sehingga ketika kita upload udah nggak perlu 3 jam, menit itu juga udah langsung masuk. 3 jam itu hanya waktu untuk kita koreksi, kita sambil lihat-lihat. Oke, fine. Berarti nggak perlu minta perpanjangan waktu lagi. Iya, betul. Mana Arya? Ya, tambah juga Pak De, misalkan gini, kita sudah selesai ngupload, sudah kita selesai gitu kan. Kemudian kepikiran bahwa ini ada yang nggak tepat ini di SDGs nomor 1, mestinya di SDGs nomor 2 ya. Nah, kemudian kita ngupload lagi itu mulai dari nol lagi Pak D. Jadi dia nggak, misalnya yang salah itu cuman di di kegiatan siltap gitu kan, yang salah. Nah kalau ini salah, kemudian kita harus mengulang kembali nge-tag seluruh kegiatan gitu dari awal. Jadi dia nggak cuma mengkoreksi yang salah gitu. Jadi kembali lagi kita mulai dari awal, nge-tagging mulai dari nomor 1 sampai selesai gitu. Nah ini kan juga merepotkan lah seperti itu ya. Pengalaman saya seperti itu. Aco ini. Ya. Sedikit tadi. Kamu gini tadi. Makanya karena apa yang tadi disampaikan oleh Mas Aryo, saya secara pribadi itu menemukan cara daripada saya ulang-ulang kayak gitu, mending saya buatin dulu, pastikan dulu, saya koordinasi dengan desa, udah oke, udah final. Karena yang punya data itu kan desa. Enggak, maksudnya kamu buatin format itu dan memang ini format yang ini yang memang harus melakukan dari PLD ya.
PLD yang enggak. Apabila kebetulan Pak D, kalau desktopnya tidak ada PLD, maka PD yang mengunggahkan. Ya, maksud saya, memang ini tugas dari teman-teman PLD. Iya. Bukan kemudian artinya bukan kemudian supporting dari desa membuat tinggal mengupload itu karena kemanfaatan untuk desa. Bukan. PLD. Oh, yang pantas kalau kerjaan kamu itu cuma minta data aja ya, karena kerjaan yang merepotkan kayak gini kebanyakan kapan melakukan pendampingan kan kira-kira seperti itu. Nah, itu yang tadi sama Pak D, dengan kondisi seperti itu makanya saya tuh membuatkan saya jelasin gitu. Ya, paham. Jadi gini, mungkin ini bisa menjadi satu catatan yang bisa dimintakan. Jadi gini, saya melihatnya masih ada gaya-gaya kolonial lah, gaya-gaya itu banyak pekerjaan itu nggak bahagia gitu loh. Padahal sebenarnya bukan banyak pekerjaan, tetapi pekerjaannya terselesaikan dengan lebih mudah. Kita kan selalu berpikir untuk memudahkan orang lain, bukan melihat bahwa daftarnya sekian puluh pekerjaan yang harus dikerjakan. Ini saya jadi bos kan, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin ini menjadi catatan yang dilakukan Iman ini mungkin sangat membantu untuk teman-teman. Tetapi akan lebih membantu lagi kalau kemudian sheet yang tadi yang di-download itu ya sudah menjawab semua sistem yang ada di situ. Jadi apalagi tadi Aryo bilang kalau ada kesalahan berarti harus ngulang lagi itu berarti memilih itu satu-satu lagi. Iya, betul. Pilih satu-satu lagi. Kalau itu mah artinya ini kemudian itu ada satu kesalahan yang menjadikan suatu kewajaran bahwa kemudian males untuk memperbarui umpamanya seperti itu, karena harus ngeklik lagi kan satu-satu yang kolom-kolom tadi kan. Mestinya klik kolom itu pun kan kalau kita melihat sistem ya, kerja sistem ini, kolom-kolom itu mestinya kan sudah bisa dibikin di Excel. Format Excel itu tinggal kamu ngisi di offline-nya. Begitu sudah selesai baru diupload. Nah, waktunya mungkin mau dikasih waktu sejam juga nggak apa-apa, karena kan cuma melakukan pengecekan aja, tidak melakukan inputting. Oke, ya siklus saya nggak bisa ngomong kalau urusannya kayak gini. Artinya ada bagian-bagian yang orang kita aja bikin naskah sekarang ini, bikin naskah berita aja pakai artificial intelligence aja, kita menulis beberapa kalimat sudah dibikinkan. Orang mau bikin skripsi aja sekarang itu bikin judulnya, bikin gambarannya, itu AI sudah menyelesaikan gitu. Ya, betul. Kamu masih kolot gitu. Nanti aku coba ikut bicara ke Pak Ivan. Nah, ini nggak boleh kemudian teman-teman sibuk dengan urusan-urusan yang kayak gini kan. Iya, betul. Logikanya ketika yang tadi Iman sampaikan, data APBDes dari desa ya kan, kemudian itu sudah diterima dalam format apapun ya kan, kemudian diisilah sesuai format yang kamu punya, artinya yang sistem berikan, kemudian kamu harus menerjemahkan lagi satu-satu ya kan. Kalau seperti yang tadi Iman sampaikan, oke, fine, benar. Ini kolom kanannya seperti ini dan seterusnya. Tapi akan lebih baik ketika kemudian sudah ada catatan, yang ini bagiannya kemana, ya di format Excel yang downloadan itu mestinya tinggal ngisi sesuai, kemudian sesuai dengan kebutuhan sistem. Ini angka ini, ini masuknya ke sini. Begitu sudah selesai, ya udah tinggal diupload, selesai. Jadi urusan Monev itu ya mungkin aku nggak ngerti Monev ini tiap bulan atau cuma sekali setahun atau gimana?
Kalau data ini kan untuk 1 tahun, tetapi apabila nanti di perubahan, apabila nanti ada sebuah perubahan belanja, kita harus memperbaiki lagi. Ya, artinya kan sekali kamu kerjakan ini, kemudian kalau ada perubahan baru artinya kalau ada musyawarah desa tentang perubahan, maka kemudian itu kamu update kan kira-kira seperti itu. Ya, betul. Tapi kalau yang kerjaan kayak gini selesai sehari kan masih ada 24 hari untuk urusan-urusan yang lain. Tapi kalau yang kayak gini, ada salah harus rubah lagi ya, seminggu kerjakan kayak gini kan nggak produktif. Kan kira-kira seperti itu. Ini menurut saya ya. Tapi teman-teman juga enjoy dengan itu, jadi alasannya jadi ini nggak selesai ya lain lagi. Jadi di DRP urusannya lebih pada mengisi mengupload data Monev dana desa, mengupload data seminggu di DRP isinya 8 jam kali seminggu upload data desa, upload Monev gitu kan. Ya kalau kemudian itu dianggap sebagai sesuatu yang benar ya nggak apa-apa juga. Mbak saya secara waktu ya Pak Ade ya, misalkan dimulai dari minta data BPDS, kemudian tugas kita adalah memilah ini misalkan satu kegiatan dianggarkan dari 2 sumber anggaran, nah itu memilah sendiri ya kan, kemudian mengetik dalam Excel gitu kan sesuai sheetnya, kemudian input, milih tagging ya kan, kalau nggak ada kendala ya langsung beres, kalau enggak ya balik lagi gitu, mulai dari awal gitu. Nah itu nilai taggingnya itu yang kemudian belum ada di sheet kan? Belum, tagging itu belum ada di sheet, tagging itu ada di Monev, di aplikasi Monev DD ya, itu belum lagi problem kita pakai referensi mana, referensi dashboard SDGs, apa referensi kode rekening seperti yang di DRP atau yang mana gitu kan. Nah, itu juga menimbulkan pekerjaan sendirilah seperti itu. Panjang lah prosesnya, cuman soal data seperti itu. memang orang-orang pilihan lah yang jadi PLD. Wali-wali Pak, ya. Wali-waliullah. Ya, memang orang-orang pilihan. Jadi, nah pertanyaan berikutnya kan bagaimana mentoringnya PD, bagaimana TA, bagaimana kalau sampai di Jakarta mestinya kan secara sistem harus memudahkan. Nah kemudian ketika guidance-nya manual, ini yang dari dulu sering saya sampaikan. Setiap kali sistem itu kan manual booknya yang harus disiapkan. Nah sekarang manual booknya ada apa enggak dengan urusan itu, kayak tadi Aryo bilang, ini rujukannya kemana dan seterusnya. Ya rujukannya kemana, kalau kamu bicara sistem ya rujukannya ke manual book gitu. Ya. Rujukannya mau riset pabrik gitu kan, handphone gitu kan. Ketika si Aryo atau Iman tanya, ini rujukannya kemana? Ya rujukannya ke buku handphone itu kan ada itu di kotaknya, karena ketika bicara Samsung cara risetnya beda sama Xiaomi cara riset pabriknya beda sama Oppo cara riset pabriknya beda sama Nokia dan seterusnya kan, bukan kemudian semua sama bintang 14 bintang kemudian angka 5 pagar ya, nggak semua kayak gitu juga gitu kan, masing-masing sistem itu punya guidance-nya sendiri-sendiri kan, kira-kira seperti itu. Nah kalau mengikuti guidance-nya nggak mungkin akan salah persepsi, salah pemahaman. Jadi yang tadi Aryo bilang ini referensinya kemana dan seterusnya, ya ini jagoan banget teman-teman dilepas gitu aja dan kemudian punya keahlian pemahaman kan gitu. Kalau ke PD-nya baik hati ya dia memberikan bantuan, tapi kalau PD-nya nggak baik hati kan, itu kan tugas kamu kan selesai. Itu kan tugasnya PLD. Betul. Ya nanti masuk dalam catatan evaluasi kinerja, sementara dia nggak pernah memberikan petunjuk yang benar kayak apa, tapi bisa ngomong itu salah, ini kan belangsak gitu kan, kira-kira seperti itu. Jadi yakin aja dia punya pela berapa persen untuk evaluasi kinerja, ya suka-suka juga.
nggak boleh seperti itu juga. Saya yakin itu juga tidak terjadi lah di tim tenaga pendamping profesional, karena sudah profesional kan nggak mungkin yang kayak gitu. Jadi ini nggak terasa sudah sampai di penghujung. Kang Iman masih ada yang mau ditambahkan karena ini menyangkut petunjuk teknis. Saya pikir sih seperti petunjuk teknis ya, akan menjadi lebih bagus memang petunjuk teknis seperti ini guidance-nya itu lebih pada ada yang mempraktekkan di seberang sana lagi ngisi, kemudian ini kesulitannya gini, ini kesulitannya gini, dan seterusnya. Tapi karena memang ini yang kumpul pakar-pakar ya, jadi agak susah kita mempraktekkan. Karena mestinya ada yang praktek ini PLD, membuka dashboardnya, membuka desanya, datanya mana, oh ya datanya itu ya ada diisi begini, kira-kira seperti itu. Oke Kang Iman, masih akan ditambahkan? Aryo ada yang ditambahkan? Sedikit Pak, bahwa dalam bahan database APBD Kementerian FDD itu yang sering jadi kendala adalah di kode pembiayaan, yaitu ada penyertaan modal desa, pencairan dana cadangan, dan pembentukan dana cadangan. Dan itu kalau melihat posturnya PBDS itu kan pembiayaan, tapi pada saat kita masuk itu, tapi di dalam dan itu yang harus memahami ke sana, sehingga ketemu tadi yang saya sampaikan adalah apa yang ada di sistem yang akan kita unggah Excel dengan yang ada di APBD di Skudes itu betul-betul harus sama, dan itu perlu kesempatan kita. Dan tentang tagging itu memang terima kasih Mas Aryo, dan itu tentunya kami sudah mereview ya, sudah menyampaikan ke beliau Pak Ivan. Tagging itu udah saya kirimkan untuk dikoreksi. Dan kembali lagi kemarin memang ada beberapa kejadian yang disampaikan kalau urusannya dengan miskin berarti di desa kemiskinan, tetapi tidak melulu ke arah sana, tetapi melihat kondisi daripada kegiatan menjadi desa, sehingga solusinya bagi diri saya ataupun teman-teman pendamping adalah harus berkoordinasi dulu dengan desa. Tentu tadi misalnya ternyata ini adalah untuk jamban. Jambanisasi untuk siapa? Oh, untuk keluarga miskin gitu. Oh, berarti ini adalah untuk penanggulangan kemiskinan. Belum tentu itu arahnya untuk di kesehatan. Nah, seperti itu Pak De yang bisa saya sampaikan, dan tentunya apa yang menjadi sebuah catatan tadi, kami sebagai tenaga pendamping profesional sangat paham, dan tentunya itulah kita harus berinvestasi, berinovasi, dan sering-sering berkumpul khususnya di Sambal Desa. Disinilah tempatnya kita untuk belajar. Begitu, terima kasih Pak. Oke, terima kasih sampai di sini Sambal Desa. Kita akan berjumpa kembali di episode-episode berikutnya. Mohon maaf ini karena memang joki cadangan, jadi komentarnya mungkin agak kurang pas, tapi yang jelas bahwa ya di sini kita sama-sama belajar, jadi bagaimana kemudian ketika ada permasalahan, maka kemudian atau ada tantangan yang harus diselesaikan, ya bagaimana kemudian kita mendorong masalah itu bisa terselesaikan.